ya. Saya akan lewat ya. Saya balik ke sini. Berikut identitas 100 kami. Nama usaha Sweetie Pie. Produk usaha yaitu itu dari salamnya. Oke, dimaafkan. Resep, Dot, Wonton, dan Dashboard. Itu link media sosial kami di Instagram yaitu Sweetie Pie. Transaksi yang dihasilkan selama 1 tahun 1.425.000. Keuntungan yang diperoleh adalah 1.245.000. Itu dari semua produk yang dihasilkan. Iya. Ya. Pak. Saya modal awalnya 30.000, terus hasilnya itu kita putar kembali untuk membeli bahan-bahan buat proses lagi. Jadi diputar-putar gitu Pak. Diimut. Untuk anggota kami yang dua itu nggak tahu sudah jelas dari dia. Nggak mau nanya juga. Iya. Selanjutnya pengantar dari usaha yang dikembangkan dijelaskan oleh Jessica. Usaha di bidang tata boga merupakan kegiatan yang bergerak dalam pengolahan dan penyajian makanan maupun minuman yang memiliki nilai jual. Usaha ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang besar, bergizi, dan menarik secara tampilan. Dalam bidang tata boga, kreatif, cita rasa, serta kebersihan menjadi faktor utama keberhasilan usaha. Dengan inovasi resep yang memasak menarik serta pelayanan yang baik, usaha tata boga dapat berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan dan berkelanjutan. Ini adalah produk-produk yang pernah dihasilkan. Yang pertama adalah Roti Boy. Roti Boy adalah roti lembut dengan aroma kopi khas yang menggugah selera. Ciri khasnya terletak pada lapisan luar yang banyak beraroma kopi dan bagian dalam yang lembut serta sedikit manis dengan isian mentega putih yang meleleh saat sedikit. Perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma kopi yang kuat menjadikan Roti Boy favorit di berbagai kalangan. Yang kedua, rice bowl. Rice bowl adalah wadah burger bowl dan adalah sajian lengkap dan praktis yang memadukan nasi hangat dengan lauk pilihan menggugah selera seperti ayam crispy, ayam suwir umami, atau ayam teriyaki. Disajikan dalam paper bowl food grade yang aman, kuat, dan ramah lingkungan, menjadikan hidangan ini tidak hanya lezat tetapi juga nyaman untuk dibawa kemana saja. Yang ketiga, donat buah. Donat buah adalah inovasi donat modern yang memadukan kelembutan adonan donat klasik dengan kesegaran rasa buah alami. Setiap bibitan menghadirkan perpaduan rasa manis, lembut, dan segar yang menggugah selera. Dengan selera. Yang keempat yaitu wonton. Wonton adalah cemilan khas Asia yang terbuat dari kulit tipis berisi daging cincang bertumbuk, biasanya ayam atau udang, yang dibungkus rapi dan dimasak dengan cara direbus atau digoreng hingga renyah keemasan. Teksturnya lembut di luar dan gurih di dalam, menghadirkan cita rasa autentik yang menggugah selera. Yang keempat
baru ubi. Baru ubi adalah kue lembut yang kelima. Baru ubi adalah kue lembut yang terbuat dari ubi manis pilihan dengan aroma khas yang menggugah selera. Teksturnya yang empuk dan rasa manis alami dari ubi menjadikan baru ini nikmat untuk dinikmati kapan saja, baik sebagai teman minum teh, kopi maupun hidangan penutup. Yang keenam, gudeg strawberry. Gudeg strawberry adalah cemilan manis dan lembut dengan sensasi segar buah stroberi yang menggoda. Dikemas praktis dalam wadah botol atau cup seperti puding ini mudah dinikmati di mana saja dan kapan saja. Teksturnya halus, lembut, serta berpadu dengan rasa manis asam khas stroberi yang menyegarkan setiap sedotannya. Yang ketujuh adalah roti sosis. Roti sosis adalah roti lembut berisi sosis gurih yang dipanggang hingga berwarna keemasan dan harum menggoda. Paduan antara roti yang empuk, sosis berkualitas serta tambahan saus dan keju di atasnya menciptakan cita rasa lezat yang disukai semua kalangan. Yang kedelapan, pil crab. Pil crab adalah kue berlapis elegan yang terdiri dari puluhan lapisan crab tipis dan lembut, disusun bertumpuk dengan krim lembut di antara setiap lapisannya. Teksturnya halus, creamy dan meleleh di mulut. Yang kesembilan, roti manis. Roti manis ini menghadirkan perpaduan rasa yang sempurna antara lembutnya roti, segarnya selai nanas, dan manisnya coklat yang benar di mulut. Dibuat dari adonan roti berkualitas dengan tekstur empuk dan aroma yang menggugah selera. Setiap gigitan memberikan sensasi manis yang istimewa. Nanti dulu. Cah. Teknik pembuatan produk. Ini adalah roti boy. Bahan pembuatan roti boy. Iya. Terigu protein tiris 350 gram, gula pasir 65 gram, butter tambah mentega 45 gram, ketiban 5 gram, susu bubuk 20 gram, 1 butir telur, air 100 ml, serta garam secukupnya. Bahan-bahan kopi: 1 saset kopi dicampur dengan 1 sendok makan air panas, 60 gram sadar dan tepung terigu, 50 gram gula pasir dan 1 butir telur. Cara membuat roti boy: 1. Campurkan adonan kering. 2. Masukkan 1 butir telur. 3. Adonan masukkan air sedikit demi sedikit atau menggunakan blender. 4. Setelah setengah kalis, masukkan butter dan mentega serta garam atau bawang. 5. Setelah kalis bentuk adonan bulat lalu didiamkan pakai mengembang. 6. Setelah adonan mengembang, tumiskan dan bagi adonan dan ditimbang sekitar 45 gram. Isi dengan margarin lalu bulatkan dan diamkan sampai mengembang. 8. Setelah mengembang dari topping yang sudah kita buat, lalu oven selama 15 menit. Cara membuat topping: 1. Siapkan air panas. 2. Masukkan kopi ke dalam mangkuk, lalu beri 1 sendok makan air panas. 3. Kocok sampai kopi larut. 4. Campurkan butter, terigu, gula halus dan telur. 5. Aduk sampai tercampur. Ya. Astagfirullahaladzim. Loh, lagu dulu tadi. Yang kedua, donat dua. Bahan donat 250 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk instan, 30 gram Yuk, Cun. 30 gram gula pasir, 30
3 gram ragi instan, 1 gram breathing powder, 1 butir telur, 100 ml air dingin, setengah sendok teh garam, 30 gram margarin. Bahan flash: 2 butir kuning telur, 20 gram maizena, 40 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, kandungan secukupnya, 250 ml air, 20 gram margarin. Bahan topping: 2 stroberi, jeruk, dan almond yang sudah dikupas dan dipotong kecil-kecil. 2 gula halus untuk tambahan. Cara membuat donat: 1. Campur tepung terigu, susu bubuk, gula, ragi, dan baking powder. 2. Tambahkan telur, lalu air dingin sedikit sambil diuleni. 3. Masukkan garam dan margarin, uleni hingga kalis elastis. 4. Diamkan 30 menit sampai mengembang. 5. Kempiskan, timbang 35 gram, bulatkan, lalu diamkan lagi 15 menit. 6. Bentuk donat, diamkan selama 1 jam hingga mengembang. 7. Goreng dengan api kecil 160 derajat sampai keemasan dan ditiriskan. Cara membuat flak: 1. Kocok kuning telur, tambahkan maizena, gula, garam, dan vanili. 2. Tuang susu, aduk rata, masak sambil diaduk hingga mengental. Tambahkan margarin, aduk rata, dinginkan, tutup dengan plastik atau tidak. Hasil produk yang dihasilkan adalah roti impor, yaitu roti manis dengan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan kopi yang banyak serta wangi pada bagian luar. Roti ini memiliki aroma kopi dan ketika yang khas sehingga rasa halus saat disajikan. Bentuk roti bulat dengan permukaan berwarna coklat keemasan. Rasanya manis, gurih, dan sedikit pahit khas kopi sehingga membuat rasanya seimbang. Produk dikemas dengan plastik kemasan bilet agar tetap bersih, higienis, dan menarik saat diberikan kepada konsumen. Hasil produk pembuatan donat. Produk yang dihasilkan adalah donat buah, yaitu donat yang dibuat dari bahan dasar tepung terigu dan dipadukan dengan sari atau potongan buah, sehingga menghasilkan rasa yang lebih segar dan alami. Donat memiliki bentuk bulat dengan lubang di tengah, teksturnya lembut dan empuk saat digigit. Pada bagian atas donat diberi topping sesuai jenis buah seperti stroberi, mangga, atau blueberry, sehingga tampilannya berwarna-warni dan menarik. Rasa donat manis dengan aroma buah yang khas, tidak terlalu berat di mulut, dan memberikan sensasi segar saat disantap. Produk dikemas dalam kotak mica agar terlihat rapi dan higienis. Teknik pemasaran: 1. Promosi melalui media sosial. Produk dipasarkan melalui platform seperti Instagram dan WhatsApp dengan menampilkan foto dan video menarik dari hasil olahan makanan. 2. Penjualan langsung. Produk dijual secara langsung kepada konsumen, misalnya di sekolah, bazar, misalnya di sekolah, bazar, atau lingkungan sekitar. Dokumentasi pemasaran yang pernah dilakukan, foto dan video produk saat proses pembuatan dan hasil akhir untuk diunggah ke media sosial. Poster atau brosur digital berisi informasi produk, harga, dan kontak pemesanan. Ini foto-foto. Foto apa? Foto apa? Foto Rehan. Iya, ini Rehan. Ini pas bazar Ramadan. Iya beli. Jadi, Dengar PA Lampung nggak sih? di depan
Ini boleh utuh nih. Jadi dia. Harapan saya untuk Muslim Dubai adalah semoga Muslim Dubai lebih berkembang ke depannya, meningkatkan kepuasan pelanggan, bermanfaat bagi orang lain, dan kedepannya Muslim Dubai tetap selalu kompak. Semoga Muslim Dubai tetap menjadi tempat yang penuh kreatif dan bersemangat dalam berkarya. Semoga setiap anggota terus belajar, berinovasi, dan menghasilkan produk kuliner yang besar serta bernilai tinggi. Jadi itu adalah presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Ya Bu, jadi mereka kumpulnya sekarang di Kedokteran. Ya. Sudah bagus foto-fotonya yang di IG, memang itu betul-betul produkmu sendiri ya. Ya. Ada yang ambil dari teman-temannya AI, yang AI nanti ganti seperti ini. Ya. Jadi itu betul-betul murni produkmu. Kalau perlu dikasih cap air ya, biar tidak diambil sama orang. Tidak apa-apa fotonya jelek, yang penting fotonya sendiri. Ini gosok Pak, karena terlalu lama di oven. Terus yang tadi itu yang penghasilan per bulan 1.450. Iya. Terus Itu per tahun Pak. iya, 1 tahun. ya, 1 tahun. 1 tahun uangmu dari dari berapa? 1 juta. Ya, kan transaksi yang dihasilkan 1.425. 5. Nah, keuntungan 1.245. Iya. Kok sama gitu kan? Tidak sama Pak. Hah? Beda Pak ya. Oh, keuntungan 1.245. Iya, Iya. itu bedanya. Jadi ini yang maksudnya diputar itu ya. Iya. Apa ya? Kalau transaksi itu biasanya semuanya dari modal sama penghasilan jadi satu ya. Iya. Terus keuntungan itu biasanya bersih. Kalau ditanya keuntungan bersihnya berapa? Berapa keuntungan bersihnya? Kalau kalian kemarin modalnya dari berapa? Iya, benar. Modalnya 30.000. Enggak Pak, itu kan 30 itu 1 orang per orang gitu Pak. Oh, lunas. Iya. 30 kali 5. Enggak. Kali itu Pak, kali 6. 30 kali 6. Berarti berapa modalnya? 180. Dari 180 jadi berapa kemarin? Yang pertama kali. Jual apa? Jualannya apa itu? Jualannya Yang pertama kali kamu jual. ini ya. Milk crepe sama pudel strawberry. Milk crepe, Sama pudel strawberry. pudel. Dari itu uangnya nambah berapa dari kamu jualan itu? Sudah wis nanti aja. Itulah anak-anak pentingnya kamu nyatet transaksi ya, jadinya Jadinya 344. dari uang 180 jadi 344. 244. Kalau disingkirkan modalnya berapa ini? Modalnya berapa tadi? Dikurangi modal. Jadi 194. Jadi untung bersihnya 164. 164. Nah, kalau itu dicatat, kemudian ditampilkan di sini itu kan jadi ketemu. Seperti yang tadi itu, kalau misalkan ada yang, misalkan bapak ibu guru, itu kan, kalian tidak usah modal, nanti bagi hasil. Bu, saya mau bikin kue ini laris, cuman modalnya kurang. Mungkin mau ngasih modal gitu ya.
nanti bagi hasil. Jadi catatannya itu sudah ada. Makanya pemodalnya itu tidak akan ragu, bisa langsung ngasih karena sudah ketahuan akan hasil gitu. Jadi itu saja sih, semuanya yang lain juga begitu ya. Iya. Itu sih dari saya Bu. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sudah bagus penampilannya, sudah banyak produk yang dihasilkan, bisa ditingkatkan lagi ya, dijual juga ya. Produk yang dijual bisa cukup banyak, sehingga memperoleh keuntungan 1.245.000. Itu keuntungannya selama kalian setahun ya. Iya. Yang dilakukan melalui dasar, hasilnya dan lain-lain. Yang dendam bisa meningkat penghasilannya, bisa mengembangkan produknya yang lain. Amin. Yaitu Sekian presentasi dari kami.